sampaikan materi yang berjudul Satu Kali Lagi. Mendasari tahun amanat agung, tahun bagaimana kita akan terus melihat Injil diberitakan, janji-janji Tuhan dikenapi, kita harus tetap kuat. Siapa yang kemarin ibadah online? Yang di Semarang ibadah online? Enggak ya? Oh, Rina ya. Shalom, siapa namanya? Triksi ya, baru kenal ya Triksi ya. Puji Tuhan. Nah, firman ini saya sampaikan sebelum firman yang kemarin saya sampaikan di Wonosobo, tetapi saya percaya kedua firman ini, materi ini sangat berkaitan ya, supaya kita umat Tuhan tetap kuat berdiri, tidak tergoncangkan, dan kita tahu posisi hidup kita ini seperti di mana ya. Kita akan buka Ibrani 12 ayat 26 sampai 29. Waktu itu suaranya menggoncangkan bumi, tetapi sekarang ia memberikan janji, satu kali lagi aku akan menggoncangkan bukan hanya bumi saja, melainkan langit juga. Ungkapan satu kali lagi menunjuk kepada perubahan pada apa yang dapat digoncangkan, karena ia dijadikan supaya tinggal tetap apa yang tidak tergoncangkan. Jadi karena kita menerima kerajaan yang tidak tergoncangkan, marilah kita mengucap syukur dan beribadah kepada Allah menurut cara yang berkenan kepadanya dengan hormat dan takut, sebab Allah kita adalah api yang menghanguskan. Katakan amin. Nah, jadi ada dua model ujian yang harus kita lewati selama kita hidup di dunia. Yaitu yang pertama ujian secara jasmani, goncangan-goncangan yang kita alami. Tuhan izinkan kita mengalami goncangan dalam kehidupan, baik secara tubuh mungkin ya Tuhan izinkan, dan juga secara jiwa kita. Tetapi selama kita hidup di dunia ini kita mengalami goncangan-goncangan dalam kehidupan. Lalu yang kedua adalah goncangan di langit. Nah, goncangan di langit itu goncangan yang secara rohani atau batiniah. Tetapi di sini juga disebutkan bahwa yang disebutkan dalam firman tadi dikatakan satu kali, disebutkan bahwa Allah akan mengguncangkan bukan hanya di bumi ini tetapi langit juga. Ini Allah yang menggoncangkan ya. Ketika kita lihat bahwa tahun-tahun ke depan bahwa Indonesia itu sudah menerima nubuatan ya, 7 tahun ke depan puncak kesusahan kita itu terjadi 2030 ya. Kalau Indonesia, maksudnya dunia ini sekarang ini kan masih ada yang nahan ya, tetapi kita tahu bahwa ini akan kesusahan terus, dan puncaknya adalah 2030. Yang siap katakan amin. Ya siap apa nggak siap ya saudara? Siapa yang udah merasakan masa-masa susah? Nah, satu kali ketika Allah di sini katakan satu kali akan mengguncangkan, itu ketika murkanya ini dicurahkan atas dunia ini, bumi ini. Ya, jadi kita membaca nubuatan akhir sekarang, dan kitab Daniel semakin dibukakan. Itu karena memang waktunya sudah dekat ya. Makanya kalau yang mau merit, cepetan merit ya. Ya, jadi goncangan itu terjadi di langit ya. Kalau kita baca di Yoel 2 bahkan api ya. Kalau Paniko katakan kalau goncangan di bumi api ya, kalau banyak terjadi kerusuhan itu api banyak di mana-mana, betul enggak? Nah, itu juga goncangan, dan sekarang kita ngerasakan bahwa goncangan itu terjadi di langit, dan kalau di langit digoncang ya, pasti di bumi ini terkena dampaknya. Yang dikenal dalam Alkitab sebagai 7 sangkakala dan 7 cawan murka Allah. Tetapi kita tahu waktu ini sepertinya kita sudah tidak di sini. Tetapi kalau yang sekarang dibukakan nanti adalah meterai-meterai yang mulai dibuka ya. Nah, tapi berarti guncangan ini akan terus terjadi sampai Tuhan Yesus datang. Amin. Kata Paniko, amin gak amin? Tetap terguncang ya. Maksudnya ada goncangan yang terjadi. Nah, Tuhan memang sedang mengguncang segala sesuatu yang dapat digoncangkan. Ya, tujuannya supaya tadi tinggal tetap apa yang tidak dapat digoncangkan. Apa yang tidak dapat digoncangkan adalah kerajaan Allah. Katakan kerajaan Allah.
Ya, jadi ini erat dengan kehidupan kita bergereja, anak-anak Tuhan ya. Allah sedang mengguncangkan gerejanya supaya gerejanya dipastikan berorientasi kepada kerajaan Allah. Kita tahu kita ini posisinya di mana. Kita bilang anak Tuhan, tetapi ternyata kita bisa terguncang ya, karena ternyata kita tidak tinggal di dalam kerajaan Allah. Katanya kalau di Ibrani tadi katakan karena hanya kerajaan Allah lah yang tinggal tetap. Nah, goncangan global dan goncangan dahsyat. Next, dunia mengalami goncangan global dan dahsyat. Daniel 7 ayat 2. Ya, ini yang terjadi, tampak keempat angin dan dari langit menggoncangkan laut besar. Dalam Wahyu 17 ayat 15 dikatakan laut yang besar itu gambaran umat manusia di seluruh muka bumi ini. Jadi tampak keempat angin ya, barat, timur, selatan, utara ya, dari langit menggoncangkan laut besar, menggoncangkan umat manusia di seluruh muka bumi. Apa yang terjadi kita akan lihat ya dalam Daniel 7 ayat 3, dan 4 binatang besar naik dari dalam laut. Jadi ada kekuasaan di dunia ini yang dari manusia itu sendiri akan naik ya dari laut, itu maksudnya dari manusia di lautan dunia ini muncul 4 binatang besar dari dalam laut ya, yaitu gambaran ada 4 tokoh penguasa dunia. Next. Nah, kita akan kemarin kan saya gambarkan tentang mimpi Nebukadnezar dan mimpi Daniel. Nah, kalau yang materi ini saya bawakan tentang 4 penguasa dunia dari Daniel, mimpi Daniel ya, penglihatan Daniel. Daniel 7 ayat 3. Binatang yang satu berbeda dengan yang lain. Ini mimpinya Daniel, ada singa, beruang ya, yang tampaknya seperti singa, beruang, macan tutul, dan yang paling mengerikan ada yang keempat. Artinya apa? Cara dan sistem si penguasa dunia dalam pemerintah ini beda satu dengan yang lain sesuai dan menurut zamannya ya. Nah, kita akan lihat satu-satu secara cepat. Next. Daniel 7 ayat 4 dikatakan yang pertama rupanya seperti seekor singa. Nah, ini adalah penguasa dunia yang pertama, yaitu Nebukadnezar, raja kerajaan Babel. Lalu yang kedua, tampak ada seekor binatang lain, yang kedua rupanya seperti beruang. Ini saya nggak baca komplit ya, Bapak Ibu kalau baca komplit kayak ada bingung gitu ya. Tapi ini seperti beruang, membawa 3 rusuk ya di situ. Nah, seperti itu contohnya tadi, singa, mukanya seperti singa, dia bersayap, ini penggambarannya ya. Penguasa dunia ini tidak disebutkan namanya, ia adalah seorang raja kerajaan Media dan Persia. Jadi penguasa kerajaan Babilonia itu kerajaan yang terbesar waktu itu di seluruh dunia yang terkenal ya. Tapi lalu pecah menjadi 2. Ada kerajaan Media, tidak disebutkan tokohnya, tetapi di situ kan ada siapa saudara? Media dan Persia, ada Darius ya, ada anaknya Nebukadnezar, siapa itu yang dapat mimpi? Saya kok lupa, yang dapat mimpi yang akhirnya hancur. Lalu di situ kalau Daniel itu tinggal di 4 kerajaan ya, Daniel itu 4 musim ya, seperti 4 kerajaan. Nah, lalu yang ketiga melihat seekor binatang lain rupanya seperti macan tutul. Jadi ini menggambarkan sebetulnya penguasa dunia yang menguasai binatang ini, tokoh, tetapi juga bentuk kerajaan yang menguasai, yaitu rupanya seperti macan tutul. Ini adalah ketiga, yaitu Yunani ya. Bapak Ibu ingat kemarin saya jadi pelajaran, tetapi kita akan mengerti waktu mimpi patung Nebukadnezar pertama apa? Emas. Ayo Lia, udah 2 kali loh. Ini yang ketiga emas, perak itu Media Persia, perutnya apa? Tembaga, yaitu ini Yunani, lalu paha kaki itu besi, penguasa Romawi ya. Tapi di sini nggak digambarkan di Daniel ini. Saya tanya kenapa sih ya kok nggak digambarkan secara jelas penguasa ini, tapi langsung
ke penguasa keempat, coba. Ya, keempat ini ada kalau dimimpin Nebukadnezar tuh akhirnya artinya kan Romawi ya. Tetapi ternyata karena nyambung. Jadi Romawi itu kekuasaannya tuh sebetulnya sampai sekarang dampaknya. Romawi itu besi, lalu ke kaki itu besi dan tanah. Nah, tanah liat. Itu masih sampai sekarang otoritas Romawi, cara hidup Romawi itu masih ada sampai sekarang sebetulnya di 10, terutama di Eropa, di 10 Uni Eropa ini ya. Makanya dikatakan bahwa kalau di mimpi Daniel ada rentang waktu yang sangat jauh. Akhirnya dikatakan, kemudian aku melihat dalam penglihatan malam itu tampak seekor binatang yang keempat yang menakutkan dan mendahsyatkan, dan ia sangat kuat. Jadi ini lebih medeni ceritanya ya, lebih horor ya. Ia bergigi besar dari besi, ia melahap dan meremukkan, dan sisanya diinjak-injaknya dengan kakinya. Ia berbeda dengan segala binatang yang terdahulu, lagi pula ia bertanduk 10. Nah, ini kekuasaan Uni Eropa yang masih terus berkuasa sampai sekarang ya Bapak Ibu. Lalu Daniel ayat 8 ini, sementara aku memperhatikan tanduk-tanduk itu, tampak tumbuh di antaranya suatu tanduk lain yang kecil, sehingga 3 dari tanduk-tanduk yang dahulu itu dicabut, dan pada tanduk itu tampak ada mata seperti mata manusia dan mulut yang menyombong. Nah, ini nanti kalau Bapak Ibu belajar, ada satu binatang yang merupakan tokoh yang disebut antikris di dalam Wahyu. Ya, ini binatang lain yang keluar. Selain kekuasaan ini ada yang satu nama tokoh, yaitu antikris ya. Oke. Nah, siapakah penguasa dunia yang terakhir atau keempat? Ya, ini masih belum muncul. Sudah ada, tetapi masih ada yang menahan. Sebetulnya kita ini ada di era ini ya. Yang menahan tuh siapa? Kemudian daripada itu aku melihat 4 malaikat berdiri pada keempat penjuru bumi, dan mereka menahan keempat angin bumi supaya jangan ada angin bertiup di darat atau di laut atau di pohon-pohon. Artinya agar tidak terjadi kekacauan atau goncangan secara mendunia. Jadi secara kedurhakaan telah mulai bekerja, tetapi sekarang masih ada yang menahan. Kalau yang menahannya itu telah disingkirkan, maka antikris ini muncul. Antikris adalah satu tokoh, benar-benar satu pribadi yang akan menguasai baik secara politik, ekonomi, ya, agama, juga secara kekuasaan otoritas. Nah, sekarang sudah ada yang menahan secara rohani. Ini kan kayaknya malaikat gitu ya, tetapi sebetulnya kita tahu bahwa selama gereja Tuhan, Roh Kudus masih ada, belum bisa muncul Bapak Ibu. Oleh karena itu, ketika kita yang hidup di masa-masa sekarang, siap-siap saja suatu saat Tuhan itu bisa mengangkat gerejanya ya. Oleh karena ini itu benar-benarlah sekarang itu fokus, kata Pak Niko, benar-benar fokus, karena Injil ini sudah hampir-hampir, kita tahu sangat mudah untuk terjadi revival, tetapi Tuhan juga mau kerja sama gerejanya, tetapi Tuhan juga mau melihat kita sungguh-sungguh siap sedia, karena dikatakan bahwa Tuhan tidak lalai menepati janjinya, tetapi dia sabar. Terhadap siapa? Sabarnya terhadap siapa? Terhadap saya, terhadap Bapak Ibu, supaya jangan seorang pun binasa ya, sampai Injil itu diberitakan. Nah, ini yang meterai yang sudah dibuka, Wahyu 6 ayat 1 sampai 8. Next. Ya. Saudara, kita ada di mana sekarang? Ada di mana? Di kuda mana? Bapak Ibu, ayo. Katanya nih kalau sudah ada bendera hitam, merah, putih, merah, hitam, hijau, itu benderanya siapa? Itu sudah
Saudara lihat nih di Google, bendera yang merah, putih, hijau, hitam itu benderanya siapa? Nah, saudara, ini nih, kita kalau tahu bahwa penyesatan sudah terjadi, amin. Sudah terjadi belum saudara penyesatan? Ini meterai yang ke-6 dibuka bahwa penyesatan terjadi di seluruh dunia melalui apa? Melalui media massa. Kita tahu bahwa banyak sekali hoax. Banyak sekali hoax. Saudara jangan pikir saudara yang lihat itu pasti benar. Penyesatan melalui ajaran sesat iya, tetapi lebih kepada media massa, bukan media sosial ya, media massa. Berarti kalau kita lihat berita, contohnya gini aja, kita lihat berita terjadi banjir di Wonosobo. Ya kalau itu memang benar, tapi akhirnya orang bisa nggak pada berani ke dia. Banyak kadang-kadang berita itu udah 10 tahun lalu dikeluarkan supaya tempat wisata bisa sepi ya, contohnya seperti itu. Nah, banyak sekali penyesatan melalui media massa. Lalu terjadi kuda merah, yaitu perang. Saudara, kalau perang itu memang terjadi dari dahulu, sekarang, selama-lamanya. Perang itu terjadi ketika orang yang kuat pasti mencari yang lemah untuk apa? Kekuasaan. Tetapi perang di sini untuk bukan sekedar ekspansi, tetapi perang yang tertuju kepada umat perjanjian. Kita harus lihat Israel. Mau nggak mau, kalau kita mau melihat akhir dunia ini, kita lihat beritanya adalah Israel. Selama ini kalau tim yang berangkat ke Israel itu selalu aman-aman aja. Beritanya gimana Israel? Dibom ya, itu kan berita-berita hoax juga. Enggak aman gini-gini. Selama ini memang aman. Terakhir waktu perang yang terakhir itu Israel nggak ada bom sama sekali. Kan teman ada yang setiap tahun berapa kali ke sana. Pak Andi disuruh, ayo Pak Andi bikin grup supaya berangkat ke sana. Ya kalau perang gini mana ada yang berani gitu kan. Enggak apa-apa, di sana enggak apa-apa, dia kan selalu ke sana. Tetapi perang yang sekarang ini, bandara sampai ditutup. Perang sekarang ini nih banyak hamba-hamba Tuhan tertahan di sana. Nah, perang ini perang yang tertuju kepada Israel. Nah, akibat perang pasti ada dampaknya apa? Kelaparan. Berarti ini di musim nanti kuda hitam. Ya, kalau kuda merah kemarin pas Sinja itu. Tahun apa ini? Tahun kuda apa? Kuda hitam ya. Kalau orang Chinese, ya yang Chinese. Makanya kalau punya anak jangan di tahun kuda angel, katanya keras kepala, suka nendang. Ya. Iya, banyak yang nggak mau punya anak di tahun kuda katanya. Nah ini kelaparan. Saudara lihat sekarang Filipina ya, paling yang terakhir Filipina sudah kehabisan sumber energi ya. Kalau yang nggak mau bareng-bareng sama Iran, mereka nggak boleh masuk lewat selat apa Bapak Ibu, ini jangan ketinggalan Tubuh Dani tahu nih. Jangan ketinggalan berita ini, soalnya seru ya. Jadi nanti saudara perhatikan, jangan sampai kita tuh lihat Israel dikepung oleh seluruh negara. Ini kan Iran ini kan bener lagi gandengan sama, kalau yang setuju yang mau bolonya Iran boleh lewat Selat Hormuz. Enggak salah ya ngomongnya, Hormuz. Berarti segala minyak itu, tanker minyak boleh lewat. Tapi kalau yang nggak boleh. Nah ini nanti puncaknya yaitu ketika seluruh dunia akan boloni Iran dibela sama. Nah ini Rusia ini adalah negara kerajaan yang paling utara, tidak ada hubungan dengan Israel. Tetapi di waktu terakhir dikatakan di Yeskiel ya bahwa kerajaan yang paling utara ini akan menyerang Israel, padahal tidak ada hubungan. Ini kaitannya dengan seperti ini. Iran ini lagi cari bolo. Kalau ndak bolo nanti rakyatnya
akan kelaparan atau tidak ada mengalami satu mahal kehidupan yang belanja susah, makan susah, saudara. Karena ini kan kaitannya sama transportasi, yaitu minyak, ya. Nanti emas akan menjadi berapa sekarang? 2 juta, 3 juta, lama-lama menjadi 5 juta. Jadi kalau emas itu tidak kaitan dengan dolar tapi dengan minyak, ya. Nanti ada kuda pucat, yaitu kematian. Ya, kenapa? Next Mas Hane. Nah ya, dan majulah ya seekor kuda lain, seekor kuda merah padam, dan orang yang menungganginya dikaruniakan kuasa untuk mengambil damai sejahtera. Ini peperangan ya, mereka saling membunuh ya. Jangan takut Bapak Ibu, katakan jangan takut. Meskipun kita mungkin ngalami serem ya. Jangan mau dicuri. Apanya yang dicuri? Sebab kita baca sama-sama yuk, Roma 14 ayat 17. Sebab kerajaan Allah bukanlah soal makanan dan minuman, tetapi soal kebenaran, damai sejahtera dan sukacita oleh Roh Kudus. Ya, ini loh, jangan takut. Karena sebetulnya yang mau dicuri ini apa, saudara? Pertama damai sejahtera. Nanti apa soal kelaparan, otomatis kalau sudah lapar lama-lama salah makan. Semua dimakan ya, teman juga dimakan, semua dimakan. Ya, saling memakan. Hati-hati saudara, karena bukan soal makanan dan minuman, tetapi ini soal damai sejahtera dan sukacita oleh Roh Kudus. Kalau keadaan semakin susah, mungkin kita akan kembali ke zaman jadul, tidak apa-apa. Kalau di Wonosobo mungkin tanaman di gereja nanti tanaman singkong aja bisa direbus ya, dimasak, kita nggak akan kelaparan. Ya, makan sambal banyak. Tetapi nggak tahu, kemarin kan ada tamu sambal. Kemarin kan ada tamu dari Belanda di Wonosobo kan, liburan, terus cerita dia diberkati dengan firman-Nya. Soalnya dia tinggal di Eropa, di Belanda tuh beda loh sama kita. Bahkan di Jakarta, yang satu juga dari Jakarta bilang, waduh di Jakarta juga semakin serem, apalagi di Belanda, dia bilang gitu. Jadi anaknya aja yang masih kecil 2 tahun atau 3 tahun kemarin sekolah, saya bingung mau nyekolahin dia. Sudah diajar soal pelangi. You know pelangi katanya. Tahu nggak pelangi? Pelangi artinya mereka diajar soal LGBT, ya kan? Anak kecil sudah diajarin cara hidup yang, ya maksudnya mereka nggak apa-apa untuk kompromi dengan hal-hal seperti itu. Makanya kalau ada GBI Pelangi kemarin mereka ketawa, GBI Pelangi, padahal pelangi itu kan ciptaan Tuhan yang indah, mereka aja yang pakai. Pelangi itu kan artinya dipakai oleh LGBT itu ya. Nah, jadi hidup mereka, terus saya tanya, loh kenapa nggak balik Indonesia? Kayaknya kalau orang di luar sana untuk kembali ke Indonesia dia mikir soal apa? Kenyamanan, betul enggak? Padahal di sanalah tempat-tempat yang paling cepat. Bapak Ibu, Indonesia masih, saya bersyukur Indonesia masih jadul, masih primitif gitu ya. Jadi kan teknologinya lama gitu untuk kerja. Tetapi kalau di sana waktu itu Mario aja sekolah kerja di mana? Mario anaknya Pusiawati itu sudah harus pakai chip. Jerman sudah harus pakai chip ya. Nah, Bapak Ibu, oleh karena itu sebetulnya kita tahu bahwa next tujuan goncangan kan tadi, karena ia dijadikan supaya tinggal tetap apa yang tidak tergoncangkan, yaitu kerajaan Allah. Kita bersyukur enggak sih tinggal di dalam pengenapan nubuatan? Bersyukur. Karena selain kita ngalami masa-masa susah, tapi kasih karunia Tuhan tuh luar biasa. Karena apa? Kita ini benar enggak tinggal di dalam kerajaan Allah. Nah, Bapak Ibu, Yesus datang untuk memberitakan kerajaan Allah. Apa itu kerajaan Allah? Kerajaan Allah itu merujuk pada pemerintahan dan otoritas Allah yang mencakup seluruh alam semesta dan diterapkan saat ini dalam hati orang percaya. Jadi kerajaan Allah itu yang diberitakan Tuhan itu yang pertama, next. Kerajaan Allah itu bukan tempat, katakan bukan tempat. Tapi bicara tentang
pemerintahan Allah, ya. Jadi kalau Yesus memberitakan kerajaan Allah itu bukan tepat, ya, sehingga kerajaan Allah itu bisa tinggal di dalam hati kita orang percaya. Ya, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Jadi Yesus menggambarkan bukan sebuah negara, sebuah wilayah, sebuah lokasi secara fisik, katakan fisik. Jadi bukan fisik tetapi secara rohani, ya. Kerajaan secara rohani yang bahkan bisa tinggal di dalam kehidupan kita, yaitu pemerintahan Allah saat Allah berdaulat penuh dan kehendaknya dilakukan. Yang kedua, kerajaan Allah itu dipimpin oleh seorang raja, yaitu, katakan sama-sama, rajanya siapa? Yesus Kristus. Ya, jadi sistem pemerintahan Tuhan itu memang kerajaan. Besar kekuasaannya dan damai sejahtera tidak akan berkesudahan di atas tahta Daud dan di dalam kerajaannya, karena ia mendasarkan dan mengokohkannya dengan keadilan dan kebenaran dari sekarang sampai selama-lamanya. Kecemburuan Tuhan semesta alam akan melakukan hal ini, ya. Tahta Daud disebut juga tunas Daud. Next. Nah, kerajaan Allah tidak sama dengan pemerintahan dunia. Nanti ya, Bapak Ibu akan jelas setelah ini, tetapi Bapak Ibu tahu bahwa waktu Yesus ditangkap dan dia pikir murid-muridnya kan Yesus tuh akan membuat kerajaan sendiri dan akan melawan kerajaan Romawi. Ya, tetapi Yesus kan bilang, kerajaanku ini bukan dari dunia ini. Jika kerajaanku dari dunia ini, pasti hamba-hambaku telah melawan. Ketika ditangkap itu, dia bilang, ya kerajaanku, aku bukan lagi mau mendirikan kerajaan yang melawan dunia waktu itu, yaitu kerajaan Romawi. Kalau maksud Yesus datang sebagai raja secara fisik, pasti semuanya pasti akan diajak untuk melawan pemerintahan Romawi waktu itu, ya, supaya aku jangan diserahkan kepada orang Yahudi, akan tetapi kerajaanku bukan dari sini. Next. Nah, kerajaan itu ada 3 yang pasti dipahami, bahwa ada kerajaan Allah, kerajaan setan, dan kerajaan dunia. Yang tampak ini memang kerajaan dunia. Kerajaan apapun di dunia yang tidak menyembah Yesus, ya, pasti dia ada di bawah kerajaan setan. Kerajaan setan itu ada di bumi. Istananya ada di pusat bumi, ya, saya pernah sampaikan itu, dan kerajaan Allah ada di atas, ya. Jadi sebetulnya kerajaan dunia ini semua itu hanya 2 yang disebut, itu ada dalam kekuasaan kerajaan Allah atau di bawah kerajaan setan, ya. Next. Nah, jadi ini sistem kerajaan Allah. Jelas kalau kerajaan itu tidak atau bukan demokrasi, bukan republik, bukan monarki politik, bukan sistem dunia, tidak ditentukan oleh militer, tidak ditentukan oleh ekonomi atau budaya. Next. Nah, sistem kerajaan Allah itu adalah teokrasi kristokrasi, yaitu tadi Allah yang memerintah, yang berdaulat penuh dan memiliki hak prerogatif, ya. Prerogatif, ya, susah-susah amat, ya. Ya, maksudnya memiliki hak penuh berdaulat. Tuhan sudah menegakkan tahtanya di surga dan kerajaannya berkuasa atas segala sesuatu, ya. Jadi kenapa sih kadang-kadang kan orang mimpin, kalau mungkin kalau gereja kayak GBI gitu, ya, yang ketentuan atau keputusan di pihak gembala gitu, ya, bukan berarti gembala itu punya menjadi otoriter, tetapi sebetulnya hak imam, ya, sebetulnya tidak demokrasi lagi, tetapi Tuhan yang telah memilih wakilnya di gereja, yaitu gembala, ya, memang yang menentukan keputusan. Lalu kristokrasi dipimpin oleh Kristus sebagai Raja. Yesus mendekati mereka, kepadaku telah diberikan segala kuasa di surga dan di bumi. Next, ini cepat saja. Nah, jadi tadi tidak diperintah oleh suara rakyat atau tidak demokrasi, ya. Nah, kerajaanku bukan dari dunia ini, ya, tadi dibilangkan bahwa kerajaan Allah ini tidak demokrasi. Lalu next.
Di sini rakyat tidak memilih raja. Amanat bukan hasil keputusan pemungutan suara. Hukum tidak dibuat oleh manusia. Jadi raja yang memilih rakyatnya. Bukan kamu yang memilih aku, tapi akulah yang memilih kamu, ya. Next, sistemnya raja, hukum, rakyat. Dari raja yang membuat hukum baru ke rakyat. Ada 10 perintah Allah, itulah hukum kerajaan Allah, ya. Nah, rakyat kerajaan Allah hanya anak-anak Tuhan. Nanti lanjutnya ada sidang ilahi, ya. Ini satu materi sendiri bagaimana sebetulnya raja kita Yesus itu adalah raja yang adil. Jadi kalau misalnya ada orang protes, boleh itu masuk ke sidang ilahi, ya Bapak Ibu. Nah, ini sekilas tentang bagaimana sih sistem kerajaan Allah. Itu bukan secara fisik, tetapi kalau sorga, next. Sorga adalah sebuah tempat kerajaan Allah, bicara tentang hukum, tentang suatu pemerintahan. Nah, sorga ini baru bicara tentang tempat. Kalau bicara kita menerima Yesus Kristus, kita berhak masuk ke dalam kerajaan Allah atau kerajaan surga, atau kerajaan surga atau kerajaan Allah. Dua-duanya bisa. Kalau kita hidup di dalam kebenaran, kita berhak masuk dalam kerajaan Allah ketika kita mengikut Yesus. Tetapi surga ini adalah tempat tujuan kita nanti, suatu tempat. Nah, nanti kalau pelajaran kemarin dikatakan bahwa era pemerintahan ketika satu batu mengenai 10 jari lalu tumbanglah patung Nebukadnezar, patung dalam mimpi Nebukadnezar, maka tiba-tiba ada satu kerajaan, yaitu kerajaan Allah, yaitu surga yang turun dari langit lalu memerintah di bumi selama 1000 tahun. Nah, surganya kita nanti bilang, surganya kita di surga sana, di atas, apa nanti di bumi ini. Nah, kisahnya nanti masih berlanjut. Siapa yang tertarik, Bu Dani? Kita ini nanti tinggal di mana sih gitu? Katanya di surga, tapi kok nanti ada kerajaan 1000 tahun. Nah, surga ini bicara tempat. Surga itu juga, saudara tahu Eden? Ya, Eden sekarang di mana, Mbak Ririn? Payahnya Pak. Eden itu ada di langit ketiga, ya. Eden itulah nanti yang akan turun. Kita nanti tinggal di Eden di mana Adam dan Hawa pernah tinggal. Eden itu Firdaus. Firdaus itu ya nanti yang turun ke bumi ini, ya. Nah, kerajaan Allah bisa turun sampai ke bumi karena sebuah pemerintahan. Di mana ada gereja Tuhan, disitulah kedutaan kerajaan Allah. Nah, tapi kalau surga itu tempatnya. Tempat, next coba, di sini ada enggak? Nah, surga adalah tempat tahtanya Tuhan. Jadi Tuhan bertahta di surga, ya. Nah, saudara, ini loh yang harus dibedakan. Nah, atau tidak tahukah kamu bahwa orang-orang yang tidak adil tidak akan mendapat bagian dalam kerajaan Allah. Janganlah sesat, orang cabul, penyembah berhala, orang berzina, banci, orang pemurit, pencuri, orang kikir, pemabok, pemfitnah, dan penipu tidak akan mendapat bagian dalam kerajaan Allah. Jadi kerajaan Allah, jadi orang-orang yang berdosa ini, yang tidak mau bertobat itu enggak mendapat bagian di kerajaan Allah, boro-boro masuk ke surga. Kalau kerajaan Allah kita bisa nikmati ketika Yesus itu masuk dalam hati kita, Yesus itu memerintah sebagai raja dalam hati kita, maka kerajaan Allah turun dalam hidup kita. Tadi sistemnya Yesus sebagai raja, ya, dia memerintah, dia yang memilih kita, dia yang menaruh hukum-hukumnya atas hidup kita. Tetapi surga itu nanti kalau kita sudah, kalau meninggal, kita masuk ke dalam surga. Surga itu tempat tahtanya Allah. Boro-boro kalau sekarang kita berdosa, belum menerima Yesus, mendapat bagian dalam kerajaan Allah aja tidak, apalagi masuk surga. Kalau surga di mana Allah duduk, ya. Next. Ya. Jadi surga itu tempat
ya, suatu tempat. Kerajaan Allah bukan tempat, di surga ada istana, ada pemerintahan, ada kota, ya. Tuhan kita punya pemerintahan yang sangat teratur dan sangat rapi. Nah, jadi menjadi anggota kerajaan Allah meskipun di bumi, maka pemerintahannya bisa turun dalam kehidupan kita. Next, jadi misalnya pusat kerajaan Allah di mana? Kalau saya tanya, di sorga, tapi dia bisa berkuasa, ya, seperti orang punya duta kerajaan, atau punya apa sih kalau di satu negara? KBRI, kedutaan, ya. Kedutaannya di masing-masing tempat, ya. Bagaimana kita dapat menjadi tidak tergoncangkan, ya? Ternyata hal atau kunci yang perlu kita lakukan ada tadi. Karena kita menerima kerajaan yang tidak tergoncangkan, marilah kita mengucap syukur dan beribadah kepada Allah menurut cara yang berkenan kepadanya dengan hormat dan takut, sebab Allah kita adalah api yang menghancurkan. Jadi kunci bagaimana kita menjadi pribadi yang tidak tergoncangkan, gereja yang tidak tergoncangkan, ternyata adalah mengucap syukur dan beribadah dengan cara yang berkenan. Next, kita akan lihat ibadah itu seperti apa. Arti ibadah pertama kali adalah ketika Tuhan mengambil manusia dan menempatkannya dalam Taman Eden untuk mengusahakan dan memelihara taman itu. Kata mengusahakan berarti itu beribadah, artinya abad. Berusaha dalam hidup sehari-hari atau melakukan segala pekerjaan hidup sehari-hari sebagai bentuk pengabdian atau penyembahan kepada Tuhan. Jadi Bapak Ibu, konsep ibadah pertama kali itu justru ketika Tuhan mengambil Adam dan Hawa untuk tinggal, menempatkannya di dalam Taman Eden. Mengusahakan, berarti kalau mungkin istilah yang malah kita dengar dari luar, oh kita bekerja adalah ibadah, gitu kan. Apapun yang kita lakukan itu ibadah katanya, berbuat baik itu ibadah. Jadi setiap hal yang kita lakukan, ya, dalam pekerjaan sehari-hari itu bentuk pengabdian kita, penyembahan kita kepada Tuhan. Jadi konsep ibadah next, melakukan segala sesuatu untuk kemuliaan Tuhan, yaitu hidup yang berpusatkan Kristus sebagai Raja kita. Nah, ini yang harus kita jadikan gaya hidup. Jadi apapun juga yang kamu perbuatlah dengan segenap hatimu seperti untuk Tuhan dan bukan untuk manusia. Kamu tahu bahwa dari Tuhanlah kamu akan menerima bagian yang ditentukan bagimu sebagai upah. Kristus adalah Tuhan dan kamu adalah hambanya. Kita semua di sini adalah orang-orang yang rajin ibadah, katakan amin. Pagi siang sore ibadah. Nah, ya bayangkan loh, pagi siang sore ibadah, benar tidak saudara? Oleh karena itu benar-benar kita harus tahu prinsip bagaimana kita tetap kuat adalah ibadah. Ibadah yang harus kita latih terus-menerus sampai menjadi sebuah pengabdian. Sebagai bentuk pengabdian, apapun yang kita lakukan sebagai bentuk pengabdian kita kepada Tuhan, yaitu melalui apa? Yang pertama jelas next adalah ibadah pribadi. Nah, ini ibadah pribadi yaitu melatih diri untuk ibadah, ya. Karena kita tahu ibadah ini berguna baik untuk hidup sekarang dan hidup yang akan datang. Nah, ibadah pribadi di sini saya mau tanya kadang kalau ini kan saya tanyakan sama anak-anak sekolah minggu. Di sini siapa yang setiap hari saat teduh? Angkat tangan dalam hati. Nah, ibadah pribadi itu bentuknya saat teduh, tapi itu kan bentuk ibadah. Mungkin kita nyanyi, kalau di gereja dulu Wonosobo kan 15 menit saat teduh. Itu sebetulnya latihan. Ada nyanyi, terus kita saudara? Baca firman, kita berdoa. Itu kan sebetulnya ibadah, ya. Tapi sebetulnya nanti Tuhan tuh mau kita enggak, untuk masa-masa terakhir itu enggak beribadah seperti itu lagi, tetapi kita mau lebih lagi intim dengan Tuhan, ya. Intim dengan Tuhan berarti kita bicara sama Tuhan, nggak cuma
kita kita lagi ibadah gitu loh, mendirikan mezbah, tapi kita intim ngomong-ngomong sama Tuhan. Nah, Tuhan mau kita sungguh-sungguh mau mengembangkan keintiman dengan Tuhan di waktu-waktu terakhir. Nah, tingkat ibadah manusia ini pertama next adalah reaktif, yaitu karena apa? Ada faktor pemicunya, yaitu ketika kita lagi sakit, kita lagi ada masalah, ketika kita ada ujian, pencobaan, lalu kita cepat-cepat cari Tuhan. Siapa di sini yang seperti itu ya? Kadang kalau tidak tahu, kita sendiri tidak tahu ketika kita berjalan menjauhi Tuhan karena kesibukan, karena apalagi saudara, karena mungkin lagi nggak mood gitu ya sama Tuhan, kita lagi nggak cun, kalau doa kita lama-lama jauh, tiba-tiba Tuhan kasih masalah. Supaya apa sih? Supaya kita mendekat. Tapi kalau setiap kita datang sama Tuhan ada masalah, ya itu namanya kita cuma butuh tok. Nah, itu cuma sementara. Tapi Tuhan pakai hal itu supaya kita mendekat kepada Tuhan. Katakan amin. Saudara pernah nggak ngerasakan ketika kayaknya baik-baik aja, kayaknya hubungannya sama Tuhan tuh kok malah nggak gereng. Suatu kali ketika kita mungkin tawar hati, tiba-tiba Tuhan kasih masalah supaya kita gereng lagi, saudara. Nah, lalu Tuhan mau kita beribadah secara aktif. Next. Tadi reaktif, Tuhan kasih masalah supaya kita cari Tuhan. Kita juga mungkin dari situ baru mikir, Tuhan kalau nggak ada Engkau, Tuhan kalau nggak Engkau yang tolong, maka kita nggak cari Tuhan karena ada masalah. Tapi sifatnya itu sementara. Kadang kalau masalahnya selesai kita juga lupa lagi. Oleh karena itu Tuhan mau kita beribadah secara aktif, yaitu inisiatif kita sendiri. Tadi ya, kita harus ingat, kita harus punya saat teduh, kita harus rajin beribadah, itu perlu latihan. Nah, sampai Bapak Ibu kita mempraktekkan hidup dalam hadirat Tuhan, dalam setiap situasi dan kondisi baik atau tidak baik, itu akan menghasilkan keintiman aktif dengan Tuhan yang menetap dan terbangun, sehingga akhirnya kita beribadah otomatis seperti yang Tuhan mau ketika Dia memanggil Adam dan Hawa. Konsepnya adalah pengabdian, ya, sebagai gaya hidup yang berjalan dengan sendirinya. Ya udah, gitu ya. Langsung hati kita ini kayak udah sama Tuhan tuh udah deket gitu, ya. Oke. Siapa di sini yang mau lebih lagi sama Tuhan? Ya, kita beri tepuk tangan dulu buat Tuhan kita. Nah, ya, lalu ada ibadah keluarga, lalu ibadah korporat ya ini ya. Nah, segala guncangan yang ada akan membawa gereja untuk kembali berorientasi kerajaan Allah. Jadi gereja itu fokusnya kadang-kadang salah karena apa? Hanya sebuah acara, sebuah program ya. Kita berorganisasi, kita hanya berupa gedung dan sebagainya, tetapi fokus gereja yang benar adalah kehidupan kerajaan, kehidupan berkerajaan ya, sebagai komunitas yang senantiasa saling dan bertumbuh menuju Kristus. Ya, masuk dalam kul ya. Next ya, ini, dan marilah kita saling memperhatikan supaya kita saling mendorong dalam kasih dan dalam pekerjaan baik. Janganlah kita menjauhkan diri dari pertemuan-pertemuan ibadah kita seperti yang dibiasakan oleh beberapa orang, tetapi marilah kita saling menasehati dan semakin giat melakukannya menjelang hari Tuhan yang mendekat. Jadi konsep ibadah kembali kepada gereja mula-mula. Kita berkomunitas, kita saling, itu nggak hanya sekedar gedungnya, cara kita ibadah, tetapi gereja yang tidak tergoncangkan adalah saling. Untuk kita kuat, untuk kita sungguh-sungguh memiliki komunitas ya. Tidak hanya datang ke gereja, tetapi harus dalam komunitas. Ya, yang terakhir,
ya. Nah, pertanyaannya, apakah saudara bisa tergoncangkan? Ini Bapak Ibu Saudara yang menjawab. Apakah Bapak Ibu bisa tergoncangkan? Katakan tidak dong. Tidak. Loh, kok bisa? Apakah saudara bisa tergoncangkan? Tidak dong. Ini ngelamun atau terjebak sama pertanyaannya selalu ya, yes, bisa gitu ya. Ya, apakah saudara pemenang? Pemenang apakah bisa tergoncangkan gitu ya. Apakah saudara bisa tergoncangkan? Tidak. Tentu tidak. Tapi firman Tuhan kemarin saudara harus bisa bertahan sampai kesudahannya supaya kita bisa selamat, yaitu tetap tinggal dalam kerajaan Allah yang tidak tergoncangkan, yaitu tinggal di dalam komunitas, tetap beribadah, mengembangkan keintiman lebih lagi dengan Tuhan ya. Nah, di kerajaan mana saudara tinggal? Kerajaan apa? Pak Yaya, ayo bangun. Kerajaan Allah yang tidak tergoncangkan ya hanya di dalam kerajaan Allah. Maukah saudara selalu mengucap syukur? Amin. Amin Rina. Amin. Maukah saudara melatih diri melakukan ibadah yang berkenan? Tadi ibadah nggak cuma reaktif karena ada masalah, tapi menjadi ibadah yang aktif, lalu menjadi ibadah yang otomatis. Itu firman yang boleh saya sampaikan. Saya berdoa supaya dapat menjadi berkat, dan yang sudah mendengar mendapat rema yang baru, diingatkan untuk tetap kuat sampai akhir ya.